Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat, luar biasa. Baik, sehat, luar biasa. Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Ada buah yang tak hadir. Murni Siapa? Pak, Ibu. Murni. Murni. Kenapa Murni Iya. tidak hadir? Sakit Pak. Sakit, Pak. Sakit. Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan, bisa kembali sekolah membersamai kita semua. Amin. Amin. Ya Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelasnya Hasmi untuk memimpin doa kepada kawan-kawan yang lain. Silakan Hasmi. Dengan doa itu tadi ya semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberi manfaat untuk kita fit dunia wal akhirah, ya, untuk di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, ini adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Ayat ini berkaitan langsung dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelumnya Bapak ingin salah satu siswa membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 3 ini. Siapa kira-kira yang mau membaca? Saya Pak. Ya, Iskandar, silakan Iskandar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim, luar biasa, menyentuh, sangat menyentuh apa yang dibacakan oleh anak kami Kandar ya. Pelafalan jelas, makhrajul hurufnya jelas, tajwidnya jelas. Kita kasih tepuk tangan sebagai apresiasi kita. Tepuk tangan untuk anak kita Iskandar. Oke, selanjutnya siapa anak Bapak yang ingin membacakan artinya? Saya, Pak. Oke, silakan Tuti. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ananda Tuti. Jadi arti daripada ayat ini itu sangat berkaitan erat dengan apa yang kita pelajari hari ini. Karena kitab-kitab Allah yang kita pahami hari ini adalah Al-Quran. Tapi ternyata ada kitab Allah sebelum Al-Quran, ya. Nah, ini yang kita akan bahas pada hari ini. Jadi untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita sebagai kewargaan negara yang baik, jadi sebelum kita belajar kita juga sebaiknya ya menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Padamu Negeri, ya. Silakan dipimpin anak kami Lasmini. Nah, silakan. Biasa Lasmini, suaranya sangat merdu memimpin kawan-kawannya. Oke, ini adalah lagu ciptaan Kusbini pada tahun 1942. Oke, kita lanjut. Kita akan membentuk kelompok diskusi, di mana dalam kelompok diskusi ini seperti yang Bapak sampaikan di awal, kita membahas tentang Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran yang menjadi fokus pembahasan kita pada hari ini. Untuk kelompok Taurat diketuai oleh Tuti Atma, ya. Baik, Kak. Ya. Apa yang kita pelajari minggu kemarin, Nak? Masih ingat? Ya, masih ingat? Pada bab 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Semester pertama kemarin, belum lama ini kita belajar tentang bagaimana Al-Quran sebagai kitab Allah
memberikan hudal linnas, petunjuk bagi manusia untuk melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Jadi ada sinkronisasi, ada kaitannya dengan bab yang kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari hari ini itu menekankan pentingnya iman kepada kitab-kitab Allah, termasuk Al-Quran. Oke, selanjutnya. Ya, sebelum Bapak menjelaskan tujuan dari pembelajaran pada hari ini, kira-kira anak-anak paham apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Paham, Pak. Sudah tahu? Sudah, Tahu, Pak. Ya, coba sebutkan apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Satu saja. Siapa Saya, yang Pak. berani? Ya. Iman artinya apa ya? Percaya, Pak, kepada kitab Allah. Luar biasa. Ya, iman artinya percaya, ya. Percaya terhadap kitab-kitab Allah. Apa saja nama-nama kitab Allah? Siapa yang tahu? Saya Pak. Siapa tuh? Al-Quran. Al-Quran. Selain Al-Quran, Zabur, Pak, dan Zabur. Zabur, Ya. luar biasa. Luar biasa. Ya, Pak. Berarti kemarin kan Bapak telah menyampaikan di akhir sesi pembelajaran untuk belajar di rumah, berarti semuanya belajar di rumah, luar biasa. Baik, fokus pembelajaran kita pada hari ini di bab 2 tentang meyakini kitab-kitab Allah. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah-sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Intinya itu, ada 3 poin penting dalam tujuan pembelajaran hari ini. Atau model pembelajaran yang ingin Bapak terapkan pada hari ini adalah sistem berbasis masalah. Jadi anak-anak Bapak nanti Bapak instruksikan untuk melihat sebuah video. Video ini berkaitan dengan materi hari ini. Kemudian anak-anak bisa merumuskan suatu masalah. Ya, setelah rumusan masalah itu anak-anak dapatkan, nanti anak-anak membentuk kelompok yang tadi sudah dibentuk, anak-anak berdiskusi dengan kelompok yang sudah dibentuk, kemudian mencari solusi, ya, hipotesis sementara, kemudian hasil akhirnya nanti kita praktek untuk pembelajarannya di depan kelas. Ya, paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Paham. Untuk lebih semangat pada hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya. Iya, Pak. Sebenarnya ketika Bapak mengatakan selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Silakan, fokuskan, hidupkan. Ya. Oke, selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Kenapa ada yang tepuk tangan? Selamat malam itu tak boleh tepuk tangan karena orang masih tidur, orang sedang tidur. Nanti diganggu ya. Oke, baik, kita lanjut untuk melihat video pembelajaran pada hari ini. Bapak akan memutar sebuah video yang sudah Bapak upload di link YouTube Bapak. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PAI kelas 8 pada semester 1. Pada video yang pertama kali ini, kita akan membahas tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Apa saja sih kitab-kitab tersebut? Dan bagaimanakah cara yang benar dalam mengimaninya? Simak selengkapnya di sini ya. Satu lembar. Mari kita renungkan sejenak. Apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan, namun tidak memiliki tujuan yang jelas? Kita hanya akan berputar-putar, tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini.
Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman ke umat manusia. Mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Nah, itulah cara mengimani kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Semoga video kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Setelah melihat video yang Bapak bagikan tadi. Senang, Pak. Senang, Pak. Oke, selanjutnya setelah anak-anak melihat video, anak-anaknya dari yang penjelasan kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, itu anak-anak bisa menyebutkan itu diwahyukan kepada Nabi siapa. Oke, untuk menjawab ini, Bapak akan memberikan sedikit pendalaman materi, ya, apa-apa yang sudah disampaikan oleh dalam video itu tadi sudah luar biasa, namun perlu sedikit pendalaman materi yang Bapak berikan. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Ya. Selanjutnya, nama-nama kitab Allah. Ini Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina pada abad ke-12 sebelum Masehi. Selanjutnya Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Israel, Yerusalem. Kemudian yang ketiga kitab Zabur. Kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Al-Quran, ini Bapak rasa sudah paham semua ya, karena kita mengalami, kita mengamalkan kitab-kitab daripada Al-Quran ini. Ini adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya anak Bapak ya tadi sudah menuliskan di buku kan apa masalahnya, kemudian memberikan jawaban sementara dari masalah-masalah yang ada ketika setelah melihat video pembelajaran. Oke, setelah itu anak-anak mengeksplorasikan dalam bentuk kelompok yang tadi sudah Bapak bagikan. Jadi setiap kelompok Bapak beri tugas mempelajari sejarah dan isi pada kandungan kitab-kitab Allah. Kemudian setelah nanti mendiskusikan, lanjut kelompok mempresentasikan ajaran pokok yang ada dalam setiap kitab-kitab Allah itu. Kemudian panduan pertanyaannya, pertama pengertian iman kepada Allah yang kalian pelajari. Misalnya nanti Tuti ya di kelompok 1 tadi Tuti kan, kelompok 1. Ya Pak, ya Pak. Ya, menyebutkan iman kepada kitab Allah dalam kitab Taurat. Kemudian yang kedua, bagaimana sejarah diturunkan kitab tersebut. Nanti kelompok Tuti bisa merumuskan. Kemudian apa pesan utama yang dibawa pada kitab tersebut. Nanti setiap kelompok bisa merumuskan. Oke, langsung saja untuk kelompok Taurat. Silakan berdasarkan hasil diskusi, silakan presentasikan di depan kelas. Kemudian tadi kan Bapak minta menulis di dalam di karton ya. Jadi karton itu ditempel di papan tulis. Silakan presentasikan seluruhnya. Jadi ada 4 tadi ya, Tuti, Malika, Anta, Fulan. Jadi Tuti silakan menyampaikan sebagai ketua. Apa kesimpulannya? Ya Pak. Apa kesimpulannya? Lanjut ya Pak, langsung. Saya Taurat ya Pak. Ya. Kelompok kami tentang Taurat. Hasil diskusi kami yang pertama pengertian iman Pak. Meyakini bahwa Taurat adalah wahyu Allah kepada Nabi Musa alaihissalam.
Kemudian sejarahnya, kami mendapatkan untuk diskusi kami, sejarahnya yang diturunkan di Gunung Sinai sebagai hukum dan petunjuk bagi Bani Israel. Baik, luar biasa. Kasih aplaus dulu untuk teman kita Tuti dan kawan-kawan. Eh. Selanjutnya Yang satu ini Pak, pesan utama, pesan masih ada. utamanya menegakkan hukum Allah Pak sesuai dengan perintahnya. Masya Allah. Oke, selanjutnya kelompok Zabur. Silakan Hasmi. Kalau kelompok kami Pak menyimpulkan bahwasanya kitab Zabur itu Pak kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam Pak. Baik. Pak, kitab Zabur itu tidak berisi hukum-hukum perkara Pak, tetapi tentang nasihat, pujian, sanjungan kepada Allah SWT Pak. Itu hasil diskusi kami Pak. Baik, luar biasa. Selanjutnya kelompok Injil. Iya Pak, kami Pak. Ini kertas kami Pak, ini tugas kami. Saya baca ya Pak. Ya, silakan. Injil adalah wahyu Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Sejarahnya diturunkan sebagai pembaruan dari hukum Taurat. Ya. Pesan dia menyebarkan cinta kasih, pengampunan dan kebijakan. Ini Pak tugas saya. Luar biasa, hasilnya kertasnya bagus, sangat terlihat jelas. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok Al-Quran. Silakan Iskandar. Ayo Pak, ini Pak, kita kerja Pak. Ya, luar biasa. Oke, Rapi. baiklah Pak. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menampilkan yaitu presentasi yaitu tentang Al-Quran. Yang mana Al-Quran merupakan wahyu Allah Mantap kau ini semua biasa ya. yang kita yakini, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Pak ya. Yang hasil diskusi kami Pak, yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau dikenakan 23 tahun. Kemudian pesannya Pak yang kami dapati memberi petunjuk hidup pelengkap dan menyempurnakan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, luar biasa. Silakan duduk ke tempat duduk masing-masing. Apa? Kita kasih aplaus, kita kasih apresiasi untuk seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan. Baik, sangat luar biasa. Ya, semoga dengan diskusi ini menambah wawasan kita. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan asesmen formatif untuk setiap individu ya. Tadi kita tugas kelompok, ini setiap siswa untuk menggali informasi lebih lanjut dengan berbagai sumber belajar seperti buku, video, internet untuk memahami lebih lanjut apa yang kita bahas tadi. Ada 15 soal dengan kualitas tinggi ya, kualitas sulit, 10 soal pilihan ganda dan 5 esai. Silakan dikerjakan menggunakan Google Form yang Bapak bagikan kepada Hasmi, ketua kelas. Tadi Bapak sudah bagikan. Silakan Hasmi kasih ke kawan-kawannya untuk dikerjakan. Silakan. Oke, baik. Alhamdulillah sudah selesai dikerjakan. Luar biasa sekali. Dengan Pak, waktu dari yang kirim, Pak. sangat disiplin ya. Bapak memberikan waktu disiplin di antara semuanya luar biasa. Jadi selanjutnya barangkali waktu kita terbatas, Bapak tidak bisa lanjut menyampaikan pembelajaran yang lebih luas lagi. Jadi terkait pembelajaran hari ini, hal-hal apa yang telah dipelajari, hal-hal apa yang masih belum paham, dan hal-hal apa yang sudah paham. Nah, jadi satu-satu saja Bapak bertanya. Apa yang kira-kira belum paham? Paham semua ya? Saya Pak yang belum paham ini tadi turunnya kitab itu Pak. Kitab apa? Kitab Zabur itu turunnya di mana Pak? Tak paham. Baik. Siapa yang kira-kira bisa jawab? Kitab Zabur turunnya di mana? Di Bani Israel, Pak. Luar biasa jawabannya. Kita kasih aplaus dulu untuk ketua kelas.
Oke, jadi bagi yang belum paham untuk bisa berdiskusi lagi dengan temannya yang sudah paham ya nak ya. Apa Iya, pengalaman belajar yang didapatkan pada hari ini? Apakah pembelajaran yang Bapak berikan menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Baik. Menyenangkan. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan belajar melanjutkan materi pada bab 2 ini tentang cara beriman kepada Allah, cara beriman kepada kitab suci Al-Quran, kemudian keutamaan Al-Quran dari kitab yang lain, dan terakhir hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke. Anak-anak Bapak, ya, kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu sesuai dengan tingkatan usaha kita, ya nak ya. Seperti yang disampaikan B.J. Habibie, presiden kita, bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Intinya berusaha terus, semangat belajar dari rumah. Jangan sampai kita bermalas-malasan. Oke, baik. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dengan doa kafaratul majelis yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan, Hasmi. Pada kita bersama-sama berdoa untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. Berdoa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.